Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fadzal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza shiratum mustaqim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Selawat bering salam buat yang besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib berwasiat kepada khatib dan kepada kita semua. Marilah sama-sama bertakwa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan berbekal takwa itu kita akan menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan mendasari khutbah kita pada siang hari ini, kita ambilkan dari firman Allah SWT, surat Al-Imran ayat yang ke-51 dan 52. Yang ayatnya telah kita bacakan, yang artinya, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan aku dan juga Tuhan kamu, dan beribadahlah kepadanya. Dan inilah jalan yang lurus. Ketika Isa merasakan adanya gejala-gejala tanda-tanda kekufuran di tengah-tengah umatnya, maka dia berkata, siapa yang akan menolong agama Allah? Maka dijawab oleh para sahabat-sahabatnya, Hawariyin, kami yang akan menolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikan kami ini adalah orang-orang Muslim. Bapak, saudara-saudara, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Ayat yang kita bacakan tadi adalah penggalan daripada kisah Nabi Isa alaihi salam ketika beliau menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi dalam hidup dan kehidupan beliau dan umatnya. Yang mana fenomena ini juga akan berulang dan juga kadangkala mungkin juga ada bersesuaian dengan fenomena yang kita alami. Di dalam ayat ini, Allah mengisahkan kepada kita, menyampaikan kepada kita, adanya problema-problema dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Nabi Isa di tengah-tengah kehidupan beliau dan para sahabatnya pada waktu itu.
Apakah itu fenomena perilaku kekufuran, keengkaran, dan kemudian juga permasalahan-permasalahan kehidupan lainnya. Yang pada waktu itu, maka Nabi Isa alaihissalam ketika menghadapi fenomena-fenomena itu, maka beliau langsung melakukan konsolidasi. Beliau langsung merapatkan barisan. Beliau langsung mensinergikan seluruh potensi-potensi yang dimiliki. Bapak saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat juga sekarang ini kita di negara kita ini, di negara Indonesia tercinta ini, kita juga menghadapi fenomena-fenomena, tantangan-tantangan yang juga luar biasa. Di antaranya adalah krisis kesehatan yang mengarah kepada krisis ekonomi. Kemudian juga terjadi krisis akhlak. Terjadinya kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan. Yang mana fenomena itu menghiasi media-media yang kita saksikan dalam hari-hari kita. Kemudian juga kita menghadapi fenomena-fenomena berupa menurunnya akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Dan fenomena-fenomena ini banyak kita temukan dalam keseharian kita. Kadangkala ada sebagian antara kita yang sudah lupa bahwasanya Islam itu adalah nilai-nilai yang memang harus kita implementasikan dalam setiap waktu-waktu yang kita lalui dan tempat di mana kita berada. Tapi ada sebagian antara kita yang mengatakan bahwasanya agama itu hanya berlaku pada bagian-bagian dan tempat tertentu. Dia mengatakan bahwasanya tidak usahlah agama itu dibawa-bawa di dalam kehidupan pemerintahan. Agama itu urusan pribadi dengan Tuhannya. Yang kita saksikan, yang kita rasakan ini adalah pikiran-pikiran sekuler itu. Sementara Islam itu adalah nilai-nilai ajaran-ajaran yang memang harus dibawa kemana saja kita berada. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Tidak tahu kita di mana kita akan meninggal dan kapan kita akan meninggal. Maka supaya kita meninggal tidak sia-sia, maka bawalah Islam ini di mana saja kita berada. Sehingga ketika nyawa kita dicabut oleh Allah SWT, kita dalam keadaan Islam dan keadaan beriman. Sehingga itu makanya Islam itu dibawa di mana saja kita berada. Ada fenomena yang mengatakan bahwasanya yang terjadi pada masa awal-awal Turki Utsmani runtuh, yang berkuasa pada itu adalah Kemal Atatürk. Sehingga Kemal Atatürk benci betul dengan simbol-simbol Islam. Di antara simbol-simbol Islam itu adalah huruf Arab, bahasa Arab. Sehingga Kemal Atatürk
memerintahkan untuk mengganti azan pun digantinya dengan bahasa Turki. Kadangkala kita juga sudah cukup merasakan juga di sini. Ada sebagian di antara kita yang mengatakan, tidak usahlah berdoa itu dengan bahasa Arab, cukup dengan bahasa Indonesia saja. Nah, inilah fenomena-fenomena yang pada masa yang sudah terjadi dan pada masa sekarang kita juga terjadi. Kemudian orang kebohongan. Pagi datanya begini, siang datanya begini, dan kemudian besok datanya berbeda. Seolah-olah mereka tidak beragama. Mereka tidak takut dengan Allah SWT, tidak takut dengan Tuhan. Tapi inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya lemahnya ikatan seseorang itu dengan Tuhan. Dan kemudian juga kita menemui fenomena-fenomena fitnah yang luar biasa, ya, antara di dalam satu organisasi dan kemudian juga antar organisasi, ya, atau antar kelompok dan yang lain, yang begitu mudah, ya, fitnahan begitu hadir di dalam kehidupan kita. Nah, maka itu inilah di antara fenomena-fenomena sebahagian yang ada di tengah-tengah keseharian kita. Yang tentu ini juga akan mengancam umat ini, bangsa ini, negara ini. Nah, maka dalam suasana fenomena-fenomena yang berupa kelemahan-kelemahan, berupa permasalahan-permasalahan yang kita hadapi tadi, maka disinilah Nabi Isa berkata kepada para sahabatnya, siapa yang akan menolong agama Allah? Man ansari ilallah. Siapa yang akan menolong agama Allah? Dan kemudian sahabatnya menjawab, kami yang akan menolong agama Allah. Nahnu ansarullah. Bapak saudara yang berhadir, maka itu terjadinya fenomena fitnah, terjadinya fenomena sekularisasi, dan kemudian terjadinya fenomena akhlak yang sudah menipis tadi, yang sudah mulai menipis dan berkurang. Maka ayat ini menyampaikan pesan kepada kita, dalam menghadapi situasi kondisi seperti itu, maka cara yang mesti kita lakukan adalah kita harus melakukan konsolidasi umat. Kita harus merapatkan barisan umat. Kita harus mengokohkan semangat kebersamaan kita. Man ansari ilallah. Siapa yang akan menolong agama Allah? Siapa yang akan menyelamatkan umat ini, bangsa ini, negara ini? Siapa yang akan berkontribusi untuk penyelamatan itu? Maka ketika pertanyaan itu ditanyakan kepada sahabat-sahabat Nabi Isa, yaitu Hawariyun menjawab, kami yang akan menolong agama Allah. Nahnu ansarullah. Maka untuk itu Bapak saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita menghadapi fenomena-fenomena di antara yang kita sampaikan tadi, maka memang semestinya dan kemudian sepatutnya maka kita juga harus merapatkan barisan umat ini. Kita harus mengkonsolidasikan umat ini. Kita harus merapatkan barisan. Maka itu kita hindari kata-kata kalimat-kalimat yang akan memecah belah. Kita hindari kalimat-kalimat yang menyebabkan permusuhan. Kita hindari perilaku-perilaku
yang menyebabkan kita diadu domba. Kita jauhkan tindakan-tindakan yang akan berakibat melemahkan umat itu. Dan itulah yang namanya konsolidasi. Itulah namanya kita merapatkan potensi, mengokohkan barisan. Karena memang Allah katakan kepada kita, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu sangat menyukai, mencintai orang-orang berjuang di jalannya seperti bangunan yang kokoh, ka'annahum bunyanun marsus. Satu sama lain saling terkait, saling terikat, sehingga itu akan menumbuhkan kekuatan. Apalagi seperti sekarang ini, krisis kesehatan yang akan mengarah kepada krisis ekonomi, yang juga nanti akan mengarah kepada krisis kepercayaan. Nah, maka itu dalam menghadapi tantangan seperti ini, maka kita harus segera untuk merapatkan barisan, menguatkan persatuan, mengokohkan barisan. Karena sejarah juga membuktikan kepada kita, walaupun bagaimana hebatnya tantangan, upaya-upaya untuk melemahkan umat ini, akan tetapi ketika umat ini menyatu, ketika barisan umat ini solid, ketika potensi-potensi yang ada dikuatkan, dikokohkan, maka insya Allah kita akan bisa menghadapinya. Dan sejarah sudah membuktikan kepada kita demikian. Nah, maka itu Bapak, setelah sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka saatnya kita untuk mencari titik persamaan dan kemudian meningkatkan kesamaan-kesamaan ketika menemukan perbedaan itu untuk kita pahami. Saatnya kita untuk mengurangi ujaran-ujaran yang menyebabkan permusuhan. Akan tapi kita harus menghadirkan ujaran-ujaran yang melakukan yang akan berdampak penguatan. Seperti yang difirmankan Allah SWT kepada kita, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Ketika ada yang berselisih, maka dipersaudarakan. Jadi ada upaya-upaya untuk menyatukan, mempersaudarakan. Bukan mengadu domba, memecah persatuan. Maka saatnya kita mengurangi hal-hal yang akan menyebabkan kita berbenturan satu sama lainnya. Dan saatnya kita merapatkan barisan. Karena begitu berat dan begitu banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, maka konsolidasi umat, merapatkan barisan umat, mengokohkan persatuan umat, memperdekat yang jauh, mengokohkan yang longgar, memantapkan yang sudah kuat untuk lebih kuat lagi. Inilah konsolidasi itu. Nah, akan mungkin kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita saksikan, yang kita rasakan itu tanpa persatuan, tanpa kekompakan. Itulah makanya dalam surah Al-Imran sudah jelas Allah katakan kepada kita bahwasanya bersatu itu, kompak itu, solid itu hukumnya wajib. Waqtasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Mari kita perankan setiap diri kita menjadi orang-orang yang terdepan
dalam merawat persatuan, menjadi orang-orang terdepan dalam mengurangi benturan-benturan, dan kemudian orang-orang yang terdepan dalam melakukan upaya untuk merapatkan, mensolidkan barisan umat ini. Wajib hukumnya bagi kita orang-orang beriman ini bersatu. Waqtasimu bihablillahi jami'ah. Orang yang suka memecah belah itu adalah orang-orang kafir, orang musyrik. Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Oleh sebab itu, kepada sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita menjadi personal-personal yang akan mengokohkan dan memantapkan barisan umat ini dalam menghadapi fenomena-fenomena, ancaman-ancaman yang mulai datang menghadang kita semua. Fa'tabiru ya lil absar la'allakum tuflihun.